dipersembahkan oleh Pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 sempat memunculkan kekhawatiran akan anjloknya partisipasi masyarakat dalam proses pilkada. Pandemi COVID yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda bisa membuat masyarakat enggan mengikuti proses atau tahapan pilkada, termasuk datang ke TPS pada 9 Desember nanti. Nah, begitu pula peserta pilkada juga tidak bisa maksimal dalam mensosialisasikan program-programnya. Lalu bagaimana strategi pemerintah dan penyelenggara pemilu agar masyarakat bisa mengikuti atau memantau semua tahapan pilkada sekaligus memilih calon yang tepat. Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPU Idewa Kadewiyarsa Rakasandi dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Profesor Widodo Muktio. Selamat malam Prof. Widodo, Pak Dewa. Ya, selamat malam. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Ini eranya memang sulit buat kita semua. Nah, kalau kita bicara soal pilkada, sudah dipastikan bahwa pilkada tetap akan dilangsungkan meskipun kita sedang di tengah masa pandemi. Tentu saja tantangannya jadi ganda, jadi double begitu. Mungkin saya ingin tahu dulu dari Prof. Widodo dan juga Pak Dewa, sejauh ini tantangannya seperti apa sih Pak tahapan-tahapan pilkada di era pandemi seperti sekarang? Mungkin ke Prof. Widodo dulu. Baik, saya kira pilkada menjadi ciri negara demokrasi dan ini mesti kita laksanakan. Termasuk juga kebijakan makro pemerintah Indonesia kan kita harus aman COVID, tetapi tetap menjadi masyarakat yang produktif. Artinya kita tetap diminta untuk beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, terkait dengan pilkada ini menjadi pertaruhan penting yang melibatkan semua masyarakat untuk bisa menjalankan perannya sebagai pihak yang nanti akan menentukan pilihan pemimpin untuk daerahnya. Oleh sebab itulah maka proses ini harus mengedepankan apa yang disebut dengan pemilih yang sehat dulu dan juga pemilih yang cerdas serta pemilih yang mengedepankan damai. Nah, 3 hal ini yang menjadi slogan kita untuk bisa dimengerti bersama oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itulah tugas diseminasi di Kominfo ini kita gencarkan dengan berbagai media. Tentu tidak hanya media konvensional, tidak hanya media outdoor atau media mainstream, tetapi juga menggunakan media sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita menggunakan strategi diseminasi secara mix dan masif. Oke, Pak Dewa, tadi Prof. Widodo sudah sempat bilang bahwa yang paling utama adalah sehat dulu begitu ya, pilkadanya masyarakat yang ikut itu harus sehat dulu begitu. Apakah ada kekhawatiran juga dari KPU kalau khawatirnya itu tingkat partisipasi dari masyarakat itu bisa turun dibandingkan biasanya karena ini kita sedang menghadapi pandemi begitu? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam ya, Mas Rudi, ya Prof. Widodo ya, dan pemirsa dimanapun berada. Memang wacana yang banyak muncul ke permukaan, salah satunya adalah bagaimana kemudian tingkat partisipasi pemilih ya dalam pilkada serentak lanjutan 2020 ini. Namun demikian, tentu sebagaimana disampaikan tadi ya, kami KPU berterima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan. Dan sejumlah langkah ya atau upaya-upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan tahapan ini juga sudah dilakukan. Pada prinsipnya adalah bagaimana pilkada itu sehat dan pilkada itu juga demokratis ya. Jadi kami telah mempersiapkan segala sesuatunya tentu dengan dukungan semua pihak ya, stakeholder terkait begitu. Mulai dari aspek regulasi sampai kemudian teknis pelaksanaannya ya. Jadi aspek regulasi terus dipersiapkan sampai bagaimana tata cara pemungutan dan penghitungan suara itu nanti ya untuk kemudian mengakomodir protokol kesehatan. Nah, mohon izin saya sampaikan ya, hari ini saya posisi di Jambi ya, kami besok akan melakukan proses simulasi ya sekaligus sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana teknis nanti penyelenggaraan tahapan di TPS. Dengan demikian ya kami ingin memberitahukan ya bahwa di TPS itu nanti ya telah dipersiapkan ya standar-standar protokol, mekanisme dan tata caranya
Dan dengan demikian masyarakat tentu tidak perlu khawatir ya ke TPS karena upaya-upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak, baik pemilih, penyelenggara maupun peserta itu telah kami persiapkan. Oke, Pak Dewa dan teman-teman saat ini berada di Jambi, mereka besok akan melakukan simulasi begitu, tapi kemudian dari Kemenkominfo juga sudah menyiapkan berbagai konten-konten sosialisasi. Kita mungkin boleh lihat beberapa di antaranya ya. Ini sudah disiapkan, kita boleh coba lihat, ada banyak sekali pemirsa, tapi kita akan lihat beberapa saja. Ya, ini dia. Misalnya, ayo ke TPS, salurkan aspirasi, pilih kepala daerah idamanmu 9 Desember 2020. Kemudian juga ada ayo milih, ini dengan tema ala percakapan WhatsApp ya. Kurang lebih seperti itu. Ini dari kemudian juga ada hai kakak, jangan lupa datang 9 Desember nanti ke TPS untuk pilih kepala daerahmu. Jaga suaramu, jaga kesehatanmu dan sebagainya. Jaga suaramu. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada banyak sekali pemirsa yang disiapkan juga oleh Kemenkominfo. Saya kemudian langsung ke Prof Widodo. Prof Widodo, ini konten-konten seperti ini disiapkan oleh Kominfo karena memang menurut Kominfo konten-konten seperti inilah yang paling mengena di masyarakat supaya mereka tetap bisa berpartisipasi aktif ya dalam pilkada nanti. Ya, jadi memang ada banyak tulisan yang kita buat, itu yang dibacakan tadi memang menyangkut yang di outdoor, di billboard-billboard di jalan-jalan strategis, ada lebih dari 200 kita akan pasang, termasuk juga ragamnya tadi lebih dari 20 ragam, dengan harapan tentu saja untuk bisa mengingatkan kembali ya awareness publik terhadap pentingnya menggunakan hak pilih, dan itu menjadi bagian penting untuk menghasilkan pemilih yang cerdas. Jadi menggunakan hak pilihnya dan juga mengenali paslonnya nanti, dan kemudian yang di outdoor tadi ditopang dengan ILM yang sekarang ini sudah gencar dipakai di media televisi. Perlu saya laporkan 10 hari pertama dari tanggal 16 sampai 25 Oktober dari 11 TV nasional yang sudah kita mohon untuk bisa mensosialisasi iklan layanan masyarakat itu sudah menjangkau lebih dari 56% calon pemilih. Artinya lebih dari 106 juta pemilih. Dan ini yang menarik adalah sudah melihat lebih dari 3 kali, hampir 4 kali iklan-iklan itu. Memang kita mencoba menghitung dengan cermat agar supaya masyarakat bisa mendapatkan terpaan ajakan untuk menggunakan hak pilihnya itu di berbagai media. Nah, ini satu contoh, harapannya tentu saja tadi bahasanya sangat praktis, sederhana, mudah diingat dan menggugah kita, karena menggunakan hak pilih itu adalah menjadi bagian penting untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, dan ini sudah ditargetkan oleh Pak Dewa dan teman-teman 77,5%. Ini betul-betul di tengah pandemi ini jangan sampai ada info-info yang kemudian menumpangi di situ bahwa kalau datang ke TPS berarti nanti kena penyakit dan lain sebagainya. Jadi ini kami berkolaborasi dengan KPU, dengan Bawaslu untuk mengajak bahwa kita menggunakan hak pilih itu tetap sehat, dan kita menjadi cerdas untuk memilih pemimpinnya, dan itu menjadi bagian penting untuk memilih pemimpin di daerahnya untuk membawa ke hari esok yang lebih bagus. Jadi optimisme ini yang kita jadikan tema penting untuk mengajak masyarakat dari berbagai daerah. Baik, jadi cakupan sosialisasi ke masyarakat, tadi angkanya sudah Anda sebutkan, sudah mencapai 56% calon pemilih. Tentu saja kita harapkan akan lebih besar lagi ya. Ini masih banyak waktu sampai 9 Desember. Di segmen berikutnya, Bapak-Bapak kita akan bahas soal kampanye digital solusi di masa pandemi. Untuk itu kita break dulu sejenak, pemirsa tetaplah bersama Connect 360.